Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang permasalahan hukum Islam maksudnya, yang berlaku dan yang harus kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini, jadi kita tidak perlu mengikuti atau menyimak dan mendengarkan hukum-hukum yang selama ini kita dengar dari para habaib. Para habaib yang selalu mengatakan kalau Habib walaupun mabok, berjudi, berzina pasti akan masuk surga. Itu kan hukum yang dikeluarkan oleh para habaib yang pada kenyataannya jauh tidak seperti itu. Kemudian juga masalah bagi seorang muslim ya, yang tidak mencintai Habib, maka tidak akan mendapat syafaat dan tidak akan masuk surga. Itu bohong ya. Kemudian juga dalam hal-hal lain masih banyak yang selalu dikaitkan dengan masalah Habib ya, cintai, menyayangi, itu karena doktrin mereka, agar kita sebagai muhibin, agar kita sebagai muslimin, agar kita yang bukan pada golongan mereka dekat kepada mereka dan menuruti apa yang mereka mau, dan disitulah mereka bisa hidup. Kalau tidak begitu ya nggak hidup. Dia kan nggak bisa hidup seperti kita ya. Seperti Rizik Syihab itu kalau udah bicara seperti apa ya, paling jago bicara. Tukang minyak nyong-nyong ya. Dia kalau nggak diangkat oleh Soeharto menjadi ormas waktu itu ya nggak jadi Rizik Syihab IBHRS ya. Tukang minyak nyong-nyong aja. Makanya bicaranya kayak gitu. Kita ragu, datang ke sini tukang minyak, masa tukang minyak turunan Nabi jadi tukang minyak? Ya enggak lah ya. Tukang minyak nyong-nyong. Nah kemudian juga hal-hal lain ya yang menyangkut tentang kehidupan beragama. Jadi lebih baik kita mengikuti apa yang menjadi guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita jauh ya lebih alim, lebih benar, dan selalu mengacu kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Sebab apa? Sebab memang itu perintahnya ya. Memang itu yang perintahnya. Quran adalah pedoman hidup kita. Hadis adalah tuntunan hidup kitanya. Ya, tuntunan perilaku kita yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang tidak berpedoman kepada itu ya salah, tertolak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi agar kita tidak salah mengikuti doktrin-doktrin sesat, mendengarkan cerita-cerita halusinasi dan harupat dari para habaib yang nggak pada punya pendirian ya. Dan jangan salah bahwa yang mengaku habaib itu datang ke Indonesia itu dan jalannya adalah Belanda ya. Mereka bukan Habib, bukan apa, bukan turunan Nabi, bukan badis selain turunan Nabi itu gitunya. Sebab apa? Nabi itu ya mulia ya, darah Nabi itu mulia. Kalau ada darah Nabi, darah yang mulia pada diri seseorang, paling tidak ya baik, tidak akan barangas borengos kalau gitu mah ya, masa tuh ya. Darah yang mulia, darah yang lembut hidup pada tubuh manusia jadi berengos. Dan itu memang darah kodok ya, darah tikus, cicing di jelema anu sumbraul jadi sambraul jelema. Nah gitu aja, ngapain susah-susah. Jadi nggak puguh. Kalau darah Rasulullah, darah yang mulia itu pasti akan lemah lembut mulia itu manusia itu, karena pada dirinya mengalir darah yang mulia.
pada Bahar, pada Habib Rizik, nggak ada setetes pun darah nabinya tuh. Gimana mau ada ya? Nemplok di mana? Datang dari mana? Nggak mungkin ya. Jadi kalau ada ciri-cirinya pasti mulia, pasti lemah lembut. Nah, sekarang dilihat sifat aja barang aseun, gebugen, dagoren. Makanya dia mah makannya apa? Makanya sekarang hidup selama di Indonesia makan duit haram, boleh minta, ya, boleh nipu. Ya. Udah bener boleh nipu atau nggak bodoh jelema boleh nipu kan? Boleh nipu, yang dimakan dagingnya daging haram, cucurut, kodok, lah, kayak racun tadinya. Makanya jadi gitu harus. Makanya jangan diikuti para habaib garelo, mending mengikuti sesepuh kiai ulama Nusantara yang udah ketahuan alim, ya, alim benar, insya Allah. Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, ya. Tidak akan mengajar yang di luar daripada Al-Quran dan hadis. Itu ulama Indonesia, itu ulama Nusantara. Nggak mungkin ulama Nusantara mengajari kaumnya, umatnya dengan atau tidak berpedoman kepada Al-Quran hadis. Nggak mungkin. Bisa ngomongnya aja dengan Al-Quran dan hadis, bisa ngomong nih kiai itu karena bisa Al-Quran, karena tahu Al-Quran, karena tahu hadis. Kalau nggak ada Al-Quran dan hadis, nggak akan bisa ngomong, mau disebut kiai, ya. Nah, maka dari itu kita dengarkan, ya, bagaimana kiai dan ulama Indonesia, ya. Di sini saya akan mendengarkan seorang ulama dan kiai Indonesia Nusantara yang alim, ya, akan memberi pelajaran tentang tata kehidupan yang baik, ya. Mari ikuti, semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Dulu Bapak Ibu sekalian, Bapak mesandan di Sukabumi, suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai kiai Bapak waktu itu dia sembunyi, tiap datang Habib itu dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita, seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Masalah keluarga Nabi atau zuriyah keturunan Nabi itu yang banyak diperselisihkan di media sosial. Bahkan ada kelompok yang menyebutkan kalau keturunan Nabi walaupun bodoh, walaupun tukang dosa, jaminannya surga. Jadi kelompok-kelompok yang overacting gitu. Itu bertolak belakang dengan semangat Quran, prinsip Quran dan ajaran Nabi, sunnah Nabi. Kalau orang mengatakan bahwa keluarga Nabi, keturunan Nabi, ada yang disebut Sayyid, Syarif, Habib,
walaupun pendosa pasti jamin surga. Ada kitabnya, kitab banyak, buku kitab itu. Kalau kata-kata itu siapapun yang berkata tapi bertolak belakang dengan prinsip Quran, semangat Nabi, sunnah Nabi SAW, itu ditolak. Dalam Islam tidak membangun feodal itu sistem sosial atau sistem hukum yang memberikan kekuasaan besar kepada kalangan bangsawan. Dulu terjadi di Eropa seperti itu. Istilah itu muncul. Jadi feodalisme adalah sistem sosial kemasyarakatan, sistem hukum yang memberikan ruang, yang memberikan kekuasaan besar kepada kelompok mana? Bangsawan. Jadi kalau kelompok bangsawan salah, nggak dihukum. Jadi kalau ada kelompok dalam Islam yang mengajarkan keturunan Nabi itu, baik Said, Syarif maupun Habib, walaupun berdosa tetap dijamin surga, itu bertolak belakang dengan semangat ruh Quran dan semangat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika turun ayat tentang hukum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan laki-laki pencuri dan perempuan pencuri itu. Kaitan dengan apa ini? Ayat hukum. Turun ayat itu. Wah, ya kalau mencuri dipotong apa? Tangan. Ada satu kasus orang-orang Quraisy mengkhawatirkan kepada seorang wanita dari kaum Makhzumiyah, kaum atau suku Makhzumiyah, yang wanita itu mencuri dan kedapatan. Berarti apa hukumannya? Dipotong tangannya. Lalu orang-orang Quraisy itu bermusyawarah, siapa yang berani mendatangi Nabi, melobi Nabi supaya meringankan hukumannya atau bahkan tidak dapat hukumannya. Jadi kayak sekarang juga ya, di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan, ada yang gitu nggak? Ada. Lalu mereka tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. Sebab Usamah bin Zaid adalah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Usamah bin Zaid itu berani menemui Nabi, melobi kepada Nabi supaya Nabi meringankan hukuman bagi wanita dari Bani Makhzumiyah itu. Maka Nabi langsung berkata kepada Usamah bin Zaid, atasfa'u bi haddin min hududillah, apakah engkau berani membebaskan, mensafaati dari kaitan dengan hukum Allah? Wah, Nabi marah. Faqama wa khotobah, kemudian Nabi berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Khutbah itu bukan khutbah Jumat. Khutbah itu menyampaikan pepatah itu. Lalu Nabi SAW menyampaikan pepatahnya, nasihatnya. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya kecelakaan bagi orang sebelum kalian, orang terdahulu. Annahum idza saraka fihim asyarib tarakuhu. Apabila kaum itu kedapatan yang mencuri itu adalah orang yang mulia, syarif yang mulia,
dari kalangan bangsawan, tarakuhu, mereka meninggalkan hukuman, tidak berani menghukuminya. Wa idza saraka ad-dhaif aqamu alaihi al-had. Tapi apabila yang mencuri di antara mereka itu yang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, mereka menegakkan hukum dengan apa? Dengan keras. Itu Nabi marah. Karena tadi Usamah bin Zaid ditugaskan melobi supaya Nabi mengurangi atau bahkan tidak menghukumi wanita yang mencuri itu. Lalu Nabi bersumpah. Nah, ini sumpah Nabi, perhatikan. Wallahi, demi Allah, lau ana Fatimata binta Muhammadin sarakot laqata'tuha yadaha. Ini yang menggetarkan hati kita. Seandainya Fatimah binti Muhammad, disebutnya binti Muhammad, bukan binti Rasulullah, untuk apa? Mengikis feodalisme. Tidak ada feodalisme di dalam Islam. Hukum itu tegak. Maka Nabi menyebutnya lau anna Fatimah binta Muhammadin, seandainya Fatimah putri Muhammad sarokot mencuri, laqata'tuha yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tadi disebut kelompok yang mengatakan kalau keturunan Nabi Syariflah, Saidlah, Habiblah, pendosa, maka jaminan surga, tetap jaminan surga. Bertolak belakang nggak dengan hadis Nabi tadi? Bertolak belakang. Itu membangun feodalisme namanya dalam Islam. Maka dengan hadis ini tegas dan jelas, tidak ada feodalisme dalam Islam. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lihat ada kata-kata mau disebut ulama dalam kitab-kitab, kalau bertolak belakang dengan dengan prinsip Quran, prinsip hadis Nabi, wajib ditolak. Dulu Bapak Ibu sekalian, Bapak mesandan di Sukabumi, suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu, dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita, seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Ya, sahabat, saudara-saudaraku, betapa lembut ya. Dan hanya berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis, itulah ya
ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Indonesia asli pribumi kalau sudah mengajar kepada para jamaah. Jadi ada dasarnya, ada patokannya. Apa? Ya yang diberikan dalam Al-Quran oleh Allah, oleh Nabi Muhammad yang diwariskan, yaitu Al-Quran dan hadis. Itulah yang menjadi modal dasar untuk memberi pelajaran atau mengajar kepada para jamaah. Nah kalau habaib apa dasarnya? Cerita-cerita bohong, dongeng ngibul yang digunakannya supaya membuat doktrin agar para muhibin percaya manut kepada mereka. Yang ada penyesatan, pembodohan. Nah, makanya jangan suka ikut menghadiri pengajian yang ada habibnya lah. Tidak perlu. Ilmu lebih alim para kiai dan ulama Indonesia. Jauh lebih alim dan jauh lebih baik. Lebih mumpuni ya kiai dan ulama Indonesia, ulama pribumi. Dia tidak akan mau berbicara kalau tanpa punya dasar minimal bisa ngaji. Apalagi pesantren, baru dia berani. Kalau cuma bisa baca nggak akan mau. Orang Indonesia nggak akan mau. Kenapa? Takut kadang-kadang. Itu terasa oleh saya sendiri. Ya. Baiklah sahabat, di mana saja berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.